record. Baik, saya mulai ya rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi Vicon kita yang kedua harusnya minggu kemarin ya, karena memang berbenturan dengan jadwal saya menguji sidang TA, jadi saya tidak bisa melakukan Vicon pembelajaran. Jadi hari ini kita mulai sesi kedua lagi. Ini Mbak Nani di mana nih Mbak Nani? Korea apa Indo? Di rumah sakit, Bu. Di rumah Suami sakit. saya di ICU. Iya, lagi nungguin suami gitu. di ICU. Ya Allah, semoga cepat sembuh Mbak Nani. Ya, makasih, Bu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesi Vicon ini insya Allah, karena saya lihat ini PPT-nya nggak begitu banyak, mungkin sempat ya untuk selesai nih sesi 2, sesi 3 kita lihat. Karena setelah ini saya ada lagi Vicon. Baik, kita mulai. Maaf Bu, agak kecil Bu suaranya. Kenapa Bu Erna? Suaranya kecil? Agak kecil. Baik, saya maksimalkan. Nah, ini udah gede, Bu. Oh, ada Ini yang udah udah gede, Bu. gede. Ada yang udah bilang suara saya udah kedengaran. Baik, nanti mungkin Mbak Bu Erna bisa dengar dari rekamannya ya Bu, kalau suaranya memang terlalu kecil. Kita mulai dari Oh iya Bu, baik Bu. Sesi 2 itu terkait seleksi dan desain produk ya. Jadi produk ini kan kita pastinya bersentuhan dengan yang namanya pemasaran. Jadi ada beberapa kutipan yang memang saya ambil dari buku-buku pemasaran. Seperti produk. Produk ini kan fokus inti dari ketika rekan-rekan mempelajari manajemen pemasaran. Jadi ketemu lagi yang namanya nih menurut Kotler dan Armstrong di bukunya tahun 2009. Apa sih produk itu? Di produk di sini merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran. Baik, yang masih bekerja silakan disimak. Nanti mungkin bisa diputar lagi rekamannya, akan saya share ya. Jadi produk itu merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai. Jadi istilahnya kayak seperti dikonsumsi oleh kita ya, diperoleh, diperhatikan, atau dikonsumsi dengan tujuan memberikan kepuasan akan kebutuhan atau keinginan orang-orang yang ada di pasaran. Jadi produk sendiri bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan yang memproduksi produk tersebut kepada konsumennya. Nah, untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan perlu memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Jadi, lewat produk ini, maka si perusahaan tentunya juga bisa memfokuskan diri. Jadi dia bisa merancang bagaimana membuat sebuah strategi yang akan membuat perusahaan tersebut unggul di pasaran melalui strategi bisnis. Nah, kalau kita lihat produk itu tentunya tidak akan jauh dari yang namanya desain. Jadi sebuah produk tentunya akan lebih menarik jika memiliki desain yang memang menarik bagi si konsumen, gitu kan ya. Jadi menurut Kotler, mendefinisikan rancangan sebagai totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang disyaratkan oleh pelanggan. Jadi kalau kita lihat yang sering produk apa sih yang sering sekali gonta-ganti desainnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa rekan-rekan? Apa, Bu? Tadi, Bu? Apa Bu tadi pertanyaannya, Bu? Produk apa yang desainnya itu sering sekali diganti? Apa? Baju Bu, pakaian, Baju. fashion. Terus apa lagi? Tas. Ya. Tas, HP. Iya, banyak sekali ya. Kerudung Bu, kerudung. Oli. Oke, banyak sekali ya, mulai dari fashion, kemudian teknologi. Terus apa lagi tadi?
Itu banyak Orang sekali. aja bisa ganti kok Bu. Makanya. Jadi Yang desain dari itu benar-benar menentukan ya. Benar-benar merupakan jadi penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menarik konsumennya. Jadi ini tapi kan harus yang kita akan beli sebuah produk tentunya yang benar-benar memang menurut kita itu terbagus ya atau terbaik lah menurut kita ya. Jadi menurut yang diisyaratkan oleh pelanggan. Nah, oleh karena itu rancangan sangat penting dalam membuat dan memasarkan jasa. Tentunya kalau kita lihat jasa eceran atau retail service, kemudian bisa juga di bidang pakaian, barang-barang kemasan dan peralatan tahan lama. Nah, dengan demikian rancangan memikirkan berapa besar yang perlu diinvestasikan, contohnya dalam gaya, kemudian daya tahannya ya, keandalan dan kemudahan perbaikan. Nah, desain produk juga merupakan salah satu strategi bersaing. Jadi kalau kita lihat iPhone dengan Samsung gitu ya, itu kan desainnya untuk khususnya di gadget ya, di handphone itu bersaing ya. Kalau iPhone mungkin sekarang desainnya dilihat dari fiturnya bagaimana, keunggulannya, kemudian untuk Samsung bagaimana. Nah, oleh sebab itu desain produk yang akan diproduksi harus sudah mengantisipasi hal-hal ke depan serta disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Ini termasuk ke dalam desain produk. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam, jadi tidak hanya manusia, mohon maaf ini saya mute ya. Baik, tidak hanya manusia yang memiliki siklus hidup. Ternyata kalau kita lihat tentunya produk meskipun dia merupakan Untuk benda asesmen, mati ya, tapi dia juga memiliki untuk siklus asesmen itu hidup. sampai sekarang ini soal kemarin bisa cek saya lihat ya. Jadi produk kenapa? jadi produk sendiri memiliki siklus hidup dari mulai, jadi kalau kita lihat grafiknya itu dari bawah nanti ke atasnya ini sampai pada titik dia tidak bisa naik lagi ke atas, maka akan turun ke bawah. Jadi titik terbawah itu apa? Yang namanya introduction. Jadi pada tahap perkenalan. Jadi pada tahap perkenalan inilah produk itu baru jadi produk is launch. Artinya produk itu baru diperkenalkan ya di pasaran. Tentunya apa saja yang kita bisa lihat dari sebuah produk yang baru pada tahap perkenalan. Nah, ini kita bisa lihat klasifikasinya atau dalam kategori apa dia. Kalau kita lihat produk yang baru diperkenalkan ini tentunya salesnya atau penjualannya masih pelan pertumbuhannya ya. Karena tentunya masyarakat ini belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu tapi mungkin lebih banyak masyarakat yang belum tahu akan produk tersebut. Sehingga pertumbuhannya itu masih bergerak secara pelan ya, belum pesat. Nah, kemudian apa sih yang diperlukan ketika produk tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat? Tentunya iklan yang sangat informatif atau mungkin durasi yang tinggi juga diperlukan ya, agar masyarakat aware atau tahu dengan produk tersebut. Nah, biasanya dalam tahap introduction keuntungannya belum ada ataupun ada tapi masih sedikit, belum bisa dikatakan bahwa intinya kalau produk yang baru kita kenalkan belum bisa dikatakan akan balik modal ya. Kalau sederhananya seperti itu karena dia produknya baru di launch atau diperkenalkan ke masyarakat. Jadi masih introduction itu masuk ke dalam siklus yang pertama untuk produk, yaitu pada tahap perkenalan. Jadi volume penjualannya sangat rendah. Mungkin kalau dilihat dari desainnya, mungkin banyak sekali yang sama gitu, jadi beraneka ragam, tapi mungkin belum menyentuh syarat atau keinginan pelanggan.
Jadi nanti mungkin perlu ditingkatkan lagi kualitasnya agar si produk tersebut yang baru diperkenalkan itu memiliki keunggulan tersendiri. Nah, dari introduction, maka akan masuk ke dalam fase apa nih siklus? Siklus growth atau pertumbuhan. Jadi ini adalah posisi produk dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau dilihat di sini, sales start to grow rapidly. Jadi kalau mulai penjual aja mulai perlahan ya, enggak perlahan lagi, sudah mulai banyak ya. Jadi dia sudah banyak yang repeat order mungkin. Kemudian persuasive advertising-nya sudah mulai digunakan, maka bisa dikatakan bahwa harganya mungkin bisa dinaik price-nya maybe reduce. Jadi karena udah banyak mungkin ya, dia udah naik ke dalam pasaran dan pesaingnya juga mulai kelihatan, jadi mulai diturunkan gitu ya. Kalau biasanya kan produk launch gitu, kayak kita lihat baju-baju yang baru gitu ya, atau tas lah, atau HP, harga pertama kali dipasarkan kan tinggi ya. Nanti 1-2 tahun atau 3 tahun ke belakang harganya akan mulai turun karena sudah mulai banyak bermunculan produk-produk lagi atau persaingnya sudah mulai banyak di posisi growth ini. Jadi competitors, jadi pesaing sudah mulai memasuki pasar tersebut. Nah, untuk profitnya tentunya tidak lagi seperti di masa introduction. Jadi profitnya start coming, jadi sudah mulai banyak profitnya sudah didapat gitu ya, bahkan mungkin berulang gitu ya dari produk tersebut. Jadi pada tahap pertumbuhan, volume penjualan meningkat diiringi dengan pembatasan ragam produk, sehingga kita perlu untuk siklus produk yang di posisi growth ini mulai mengurangi harganya. Nah, apa sih yang bisa kita terapkan di strategi ini untuk meningkatkan permintaan? Mungkin kiranya menambah kapasitas ya. Jadi karena dia mulai memasuki pertumbuhan, tentunya kapasitasnya perlu ditambah. Nah, setelah melewati introduction growth, maka dia akan sampai pada fase maturity, atau kita bisa bilang pada tahap kedewasaan. Sales now increase slowly, jadi penjualan mulai menurun ya secara perlahan karena adanya kompetitor atau pesaing yang semakin intens di pasar. Jadi di pasaran yang sama itu mulai banyak sekali kompetitor dan semakin intens tuh guys, kayak iPhone dengan Samsung atau apa ya. Kalau mobil apa ya yang benar-benar pesaing gitu ya? Toyota sama Mitsubishi Sama Honda. Honda. Ya, seperti itu ya. Kan Tapi sekarang Hyundai yang lagi naik daun. ya, Hyundai lagi naik dia sekarang. Seperti itu ya. Nah, kalau yang mulai baru-baru kan mungkin mobil-mobil listrik ya. Dia udah di tahap apa nih? Listrik, Bu. Ya, udah diintroduksi apa growth? Kayak saya rasa sih di growth ya. Karena mulai banyak muncul itu pesaing ya. Oke, nah di fase maturity ini pada tahap kedewasaan mungkin kita lihat volume penjualan mencapai titik maksimal. Nah, kalau kita klasifikasikan, kira-kira apa nih? Produk apa yang sudah pada masa maturity? Volume penjualannya mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang komoditi. Jadi udah benar-benar barang komoditi dengan mungkin ragamnya yang lebih sedikit. Kira-kira apa? Tadi apa Bu pertanyaannya? Di sini berisik banget. Indomie. Produk apa yang sudah mencapai fase maturity? Kalau menurut rekan-rekan ya. Dan ini produknya sudah merupakan produk komoditi, jadi ya udah memang ragamnya udah sedikit gitu. Memang diperlukan gitu dia ya, karena masuk produk komoditi. Dan bensin, Bu. Kalau HP Bu kayak Samsung itu.
Samsung Samsung kayaknya udah mulai. Maturity. Iya. Ya, Kayak sekarang kan pesaingnya udah banyak tuh. Kayak HP-HP yang baru-baru kan kayaknya juga udah mulai harganya murah apa segala kan. ya sih, dan memang Kalau kopi bisa nggak Bu? Kopi tuh sekarang. kopi ya sih ya, tapi kalau dilihat kopi orang nggak kalau kopi kan komoditi nggak dia. Kayaknya alat tulis. Sekarang sekolah tuh kebanyakan pakai itu, Bu. Kayak iPad, kayak apa? Pakai TV gitu loh. Jadi sekarang banyak yang sekolah itu belajarnya pakai laptop, pakai itu walaupun SD atau SMP sekarang jarang menggunakan buku. Oke. Sepertinya seperti itu. Oke. Nah, ini saya agak-agak ke Iya. barang komoditi ya. Aja Bu, beras tuh. Iya. Jadi kan beras memang kebutuhan pokok. Intinya mau Iya, bangkit intinya diimpor, itu. diekspor, udah warawiri Bu tuh. Oke, ini perlu mungkin kita perlu lakukan penelitian terhadap produk-produk tersebut yang awalnya ini kan bisa diklasifikasikan awalnya bukan produk komoditi, tapi ketika dia masuk fase maturity dia menjadi sebuah produk yang benar-benar diperlukan gitu. Nah, itu masuk ke fase maturity. Mungkin bisa dilakukan penelitian atau analisis nih, apa saja sih produk yang memang sudah masuk ke fase maturity. Nah, sekarang Berarti discontinue tak, Bu? nggak discontinue juga. Kalau discontinue artinya dia di decline. Jadi dia ragamnya udah nggak banyak, dia nggak buat lagi gitu ya. Ya itu aja. Gitu. Oh ya, Bu. Nokia Bu, Nokia. Ya jadi handphone ya biasanya ya. Handphone itu kan tadinya Ya, Bu, bukan produk handphone komoditi biasanya. ya. Tapi dia sekarang menjadi sebuah keperluan bahkan. Mungkin anak-anak SD pun sekarang harus megang handphone gitu ya. Sehingga jadi Kalau Nggak ada sepatu handphone, gitu nggak masuk laku. nggak sih Bu seperti itu? sepatu. Ya. Ya bisa sih Bu, tapi sepatu itu memang jadi sekarang jadi keperluan ya, orang-orang perlu sepatu gitu ya. Ini saya katakan kita perlu mengklasifikasikan lagi nih, kita lakukan analisis lagi apa saja sih yang kira-kira bisa yang sudah masuk, produk apa saja yang sudah masuk ke maturity. Mungkin nanti kita coba, nanti saya berikan studi kasus ya. Ada beberapa produk nanti mungkin rekan-rekan bisa lakukan penelitian termasuk nggak sih ke dalam fase maturity. Oke, nah sekarang ke fase decline. Artinya decline ini kan dia sudah masuk ke tahap penurunan. Tentunya kalau dilihat salesnya udah enggak ini ya, sudah jatuh ya. Jadi sales ini will fall, artinya volume penjualannya sudah menurun. Dan pasar tersebut telah dipenuhi oleh pesaing gitu ya. Produknya udah kehilangan Ini appeal apa sih namanya? Kehilangan, kalau kita kan lihat kayak tertarik gitu kan, berarti kehilangan apanya nih? Kehilangan daya tariknya, Bu. Ya, kehilangan daya tarik. Ya, maksudnya itu. Nah, karena persaingannya yang ketat kali ya di Ya, pasar. betul. Jadi dia udah nggak menarik lagi lah buat kita, jadi kehilangan daya tarik. Nah, kira-kira ini apa nih? Handphone, Bu. Contohnya kayak Nokia. Handphone Nokia ya. Kemudian apa lagi? Televisi, Bu. Televisi apa nih? Radio, Bu. Televisi. Televisi tabung tuh Radio. udah nggak dilirik lagi. Ya, televisi tabung, betul-betul. Televisi Karena tabung itu. semuanya pakai yang Radio tipis. zaman dulu ya, Bu ya. Ya, radio ya. Udah jarang banget radio. Mesin ketik. Mesin ketik. Ingat lagi belajar ya. zaman dulu. Iya, Pakai iya, mesin bener, ketik. Betul, mesin ketik ya, saya ingat banget tuh. Mesin ketik apa lagi? Enggak, Apa Bu, lagi nggak? buku. Apa lagi, Bu? Sepeda bisa BMX. Sepeda, tapi sepedanya kan sekarang beda Sepeda lagi. ontel kali ya. Iya, iya, sepeda ontel. Sekarang udah mulai berganti kan, kayak Iya, skuter betul, gitu ya, Bu ya. betul, betul. Akan Motor mulai. Bu, motor cepet tuh. Iya, motor yang itu ya, apa namanya?
Yang Jadi motor, Yang motor, yang 2 tak Iya. yang udah motor nggak tahun ini. 70 kali Bu, tahun 80 itu udah nggak lagi. Mungkin Tapi kalau kan Yang pakai dealernya kopling ya. Pakai kalau enggak, kopling tapi orang kan masih ada ya. kalau dibeli mungkin akan jadi ini aja kali apa namanya kayak koleksi ya. koleksi barang Iya. antik, ya, barang barang antik. antik. Kayak apa produk-produk lampu-lampu yang jadul tuh kan ada ya. Lampu Jadi semprong itu Bu. Ya lampu iya. ya lampu zaman dulu ya semprong Iya, gitu. lampu Nah, semprong. iya. Jam Nah, kalau Jawa. lilin. Ada yang masih pakai Lilin, lilin nggak? Lilin masih pakai, Bu. Oh, masih pakai. Udah jarang, Bu. Ini kalau sekarang malam Jumat. Korek api yang di cek gitu. Iya, Bu. Ya, itu jarang TV udah. tabung, Bu. TV tabung, Bu. Di tabung juga udah nggak pakai. Banyak ya produk-produk yang memang sudah diklaim, jadi nggak perlu kita lakukan analisis atau studi kasus. Sudah banyak sekali kita tahu lah apa saja produk yang masuk ke dalam fase decline. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Paham ya siklus hidup dari produk ya? Jadi artinya kalau sudah Paham, Bu. fase decline ya nggak bisa lagi dia up gitu ya. Kecuali dia memang berubah semuanya, melakukan inovasi mungkin yang akhirnya nanti mungkin kita lihat lagi menjadi produk sebuah produk baru, jadi masuk lagi ke introduction. Kan dia namanya siklus kan dia berputar terus ya. Jadi dia berbentuk bulat gitu ya. Walaupun di sini dilihat dari introduction sampai decline, tapi kalau dia memperbarui lagi, melakukan inovasi, rubah sana sini gitu ya, akhirnya dia masuk lagi ke introduction. Izin Ada. tanya Bu, itu Silakan, dalam Bu Marintan. siklus life ini produk ini ada masanya nggak sih Bu? Misalnya dari sini tahap sini berapa Ada Bu, months jadi gitu. untuk setiap produk kan beda-beda ya. Ada Diambil garis besarnya gitu ada timeline ininya nggak Bu? tergantung klasifikasinya dia termasuk ke produk apa. Nggak ngikutin perkembangan zaman Bu ya. Itu kan salah satunya ya, tapi kalau ininya ukuran hidupnya Berarti itu dari tergantung diklasifikasikan. dari kita punya usaha apa, kita sendiri yang bikin timeline-nya ya Bu ya, sesuai Iya, dengan project kita ya. betul. Jadi tergantung produk yang kita punya apa nih. Target kita ke berapa months gitu ya Bu ya. Pastinya. Kayak kalau misalkan kalau kita lihat produk mobil, itu kan lama ya fasenya ya, dari introduction aja dia kan mungkin nggak setahun 2 tahun gitu kan. Kemudian ke growth, maturity sampai di kan lama. Jadi ada klasifikasi lagi untuk setiap produknya apa. Gitu. Jadi nggak bisa satu produk itu disamakan, misalkan 1 sampai 5 tahun di introduction, kemudian growth dari 5 tahun sampai berapa, itu nggak bisa. Kita sama ratakan ya setiap produk. Nggak bisa, Bu Marintan. Jadi ada masing-masing klasifikasi produknya sendiri. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Dari tadi saya nggak on cam apa ya? Itu dia udah on cam deh. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut Ada, ya. Bu. Kita lanjut ke Lanjut, Bu. jasa. Nah ini jasa, kalau tadi kita sudah bahas produk, tentunya jasa tidak jauh ya dari ya, kalau produk kan kelihatan. Nah jasa ini kan berarti merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa sendiri kita bisa mungkin artikan sebagai layanan kan ya. Layanan yang melibatkan antara interaksi konsumen dengan barang-barang milik si yang memberikan pelayanan ini. Namun di situ ada transfer kepemilikan nggak? Kalau kita bicara tentang jasa, kan nggak ada ya. Jadi kita misalkan kita konsumen, kita memakai jasanya dia, tapi kan barang milik si pemberi jasa ini tidak berpindah menjadi milik kita kan. Jadi tidak ada transfer kepemilikan. Coba kita kasih apa namanya? Kira-kira yang termasuk ke dalam desain jasa apa aja? Itu Bu kayak ruang guru gitu Bu. Ya, itu berarti jasa pendidikan. Apalagi? Tempat les, Bu. Sama pendidikan. Les,
Oh, sama ya. Itu laundry Bu, bisa. Nah, laundry juga bisa. Itu masuk Salon. ke dalam apa tuh? Jasa apa? Setim motor kendaraan, Bu. Iya, itu juga masuk ya. Steam, motor, bengkel juga masuk tuh. Kalau restoran, Bu, ada ya, Bu? Restoran juga ya. Kalau salon Bu masuk nggak ya Bu? Salon masuk. Apalagi masih banyak nih transportasi kayak ojek Travel. online, travel juga Travel, Bu. masuk. Kalau kita buka usaha Keren, Bu. jasa perpajakan Bu, gimana itu? Apa? Usaha jasa perpajakan, urus Usaha. pajak-pajak orang. Oh, tapi ini Konsultan, Bu. ya konsultan ya jatuhnya ya. Jatuh ke konsultan ya? Itu juga masuk. Nah, rumah sakit Desainer, Bu, termasuk ya? masuk desain. Biro jasa, Ya, rumah sakit. Iya. Rumah sakit termasuk. Iya, rumah sakit termasuk. Jasa editor masuk nggak editor? Masuk, Bu. Masuk ya. Servis itu masuk jasa semua. Banyak ya. Ini kalau ini ada contohnya, dia bila kita potong rambut, jasa dikonsumsi kita ketika diproduksi ya. Tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Sama seperti apa? Ya, kalau saya nih jasa bukan? Jasa, Bu. Jasa, Bu. Jasa Bu. Jasa, Bu. Pendidikan ya, Bu. Iya. Ini dikonsumsi saat ini ya. Saya memproduksi apa namanya ilmu atau pengetahuan buat rekan-rekan. Tapi pengaruh atau hasil dari jasanya tampak dan akan berakhir beberapa waktu nih. Beberapa waktunya mungkin setelah selesai ini atau nanti mungkin di jam 4, jam 5 gitu ya. Enggak. Semoga jasanya nggak berakhir ya. Jadi rekan-rekan tetap terus gitu ya ngulik mempelajari apa yang saya berikan gitu ya. Memang bermanfaat bagi rekan-rekan. Jadi semoga nggak habis begitu aja gitu, nggak dilupakan begitu saja. Ini agak-agak sebetulnya agak-agak apa? Biar rekan-rekan ingat terus gitu ya. Oke. Jadi desain jasa ini rekan-rekan sudah paham ya, apa sih jasa, terus apa saja yang termasuk ke dalam jasa. Nah, di sini agar mampu memberi pelayanan terbaik bagi konsumen, mungkin perusahaan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya ialah mengurangi keluhan konsumen agar bisa diantisipasi secara maksimal oleh perusahaan. Nah, bagaimana sih agar si pemberi layanan jasa ini dapat memaksimalisasi pelayanannya dan terwujud gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Mungkin ini sedikit cara. Mungkin kalau kita pelajari lagi, khususnya kita misal lihat di memang perusahaan-perusahaan pemberi jasa mungkin akan lebih banyak gitu daripada ini. Jadi membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan. Jadi mengikuti atau mempertimbangkan permintaan pelanggan. Tadi seperti yang saya sebut tadi kayak ojek online itu jasa kan ya? Iya Bu. Iya kan? Nah, ojek online itu kan awalnya tidak begitu menarik ya. Bahkan memang Iya sebelum, betul Bu. tapi makin lama itu makin banyak masyarakat yang buat saya sendiri gitu ya, ojek online itu benar-benar kayak udah kebutuhan buat saya gitu. Kemudian mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan. Jadi desain dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan. Ini mungkin diklasifikasikannya ke jasa apa gitu ya, karena ini berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan. Berarti kayak apa nih? Desain dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan. Kemudian mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pembuatan desain dan pelaksanaan pengiriman. Ini 2 sama 3 nih hampir sama. Jadi desain jasa itu mungkin berbeda-beda untuk setiap
jasa yang diberikan. Jadi tidak bisa disamakan. Mungkin kita perlu lihat lagi, kita survei lagi langsung ke perusahaan jasanya untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka dapat memaksimalisasi pelayanannya ke konsumennya. Seperti itu ya. Jadi desain jasa perlu, sebetulnya jasa ini kalau setelah pandemi ini memang meningkat ya, untuk produk jasa ya semakin meningkat. Ngerasa nggak sih? Dari mulai dibukanya marketplace ya, kita beli barang nggak perlu langsung ke tokonya, diantar gitu kan, jadi semakin meningkat kan ya untuk Iya Bu, sektor benar Bu. dari produk jasa ini. Oke ya. Nah, ini selesai, kita lanjut lagi ke berarti materi sesi 2 kelar. Ini semoga ini selesai juga nih. Sesi Vicon seharusnya ini kan di sesi 3 ya, penentuan lokasi. Nah, sebelumnya tadi terkait seleksi produk, ada nggak pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke penentuan lokasi. Nggak ada Bu. Ada ya? Lanjut ya. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi ke materi sesi 3, yaitu penentuan lokasi. Nah, besok baru kita materi sesi 4 akan saya share. Jadi, kalau dilihat dari lokasi, tentunya kalau rekan-rekan mempunyai sebuah perusahaan, tentunya perlu menentukan lokasi nggak? Perlu, Bu. Perlu. Penting, itu justru penting. Sangat Penting ya? perlu, Bu. Sangat perlu. Jangan kita netapin perusahaan kita di tengah laut gitu, di pulau yang terpencil. Kan nggak mungkin gitu. Tentunya kita akan mencari lokasi yang pertama strategis kan ya. Jadi perencanaan dan penentuan lokasi itu penting, karena lokasi yang tepat kemudian strategis dapat memberikan pelayanan yang efisien dan cepat bagi pelanggan maupun untuk mendapat pelayanan dari pemasok yang efisien dan cepat pula. Atau jangan kita menerapkan sebuah perusahaan yang di situ ternyata akomodasinya kurang gitu ya, untuk mobilisasi kendaraannya itu susah, itu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Mohon maaf ya rekan-rekan, ini Pak Kaprodi sepertinya menelpon saya sebentar ya. Oke, Bu. Baik Bu. Iya Bu.
Baik rekan-rekan, mohon maaf ya. Kita lanjut lagi. Baik, Bu. Baik, Oke. Bu. Tadi sampai mana kita? Jadi lokasi itu penting, apalagi kita melihat lokasi yang benar-benar strategis untuk dapat kita memberikan pelayanan yang efisien, kemudian cepat bagi pelanggan maupun untuk mendapatkan pelayanan dari pemasok yang efisien dan cepat pula. Karena kalau dia merupakan suatu perusahaan manufaktur gitu ya, membuat produk ya, intinya dia membuat produk dari mulai bahan baku gitu diproses dengan beberapa faktor produksi sampai itu barang jadi. Tentunya tidak luput dari bantuan-bantuan yang mana dari pemasok ya kan. Nggak mungkin bahan baku itu diproduksi sendiri. Pastinya ada supplier atau pemasok. Jadi mobilitas antara keluar masuk ke perusahaan tersebut atau pabrik tersebut, maka lokasi itu sangat penting. Nah, contoh di sini, McDonald menetapkan jaringan kerja yang strategis yang lokasinya mencakup USA, kemudian beberapa negara Asia, Philippines, India, dan Indonesia. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Masih ada 5 menit, oke. Jadi adapun tahapan dari penentuan lokasi, mungkin di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa kita perlu melakukan yang namanya mempertimbangkan faktor-faktor. Jadi melakukan penelitian dan peninjauan terhadap alternatif lokasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi? Yang pertama apa kira-kira? Rekan-rekan. Menurut rekan-rekan aja deh. Standar buruh, Bu. Oke, tenaga kerja masuk. Karena kalau tinggi kan tidak kompetitif juga. Iya. Kemudian apa? Lokasi Kan lokasi memang apa? Faktor pertimbangannya untuk lokasi. tidak banjir, Bu. Target, Tidak Bu. banjir. Lingkungan berarti Target ya. pasar, Bu. Ya, Target, masuk. Bu. Target. Ya. Geografi, Bu, tidak banjir. Iya, berarti lingkungan masuk. Bahan baku, Bu. Ya, bahan baku masuk, sumber daya seperti tadi tenaga kerja juga masuk. Satu lagi apa yang paling penting? Terus biaya. Yang masuk ke dalam Analisis Bu. SWOT. Atas Analisis kendaraan. analisis SWOT. Ya itu kan memang metode yang bisa digunakan. Ini faktor-faktor pertimbangan penentuan lokasi. Tempat yang strategis, Bu. Iya. Memang kita mau mencari tempat yang strategis, Pak, tapi kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor kayak tadi kan, tenaga kerja, kemudian kondisi demografis ya, lingkungan, kemudian apa lagi? Akses kendaraan, Bu. Upah, Bu, bayaran. Masuk biaya berarti masuk ke dalam apa ya? Transportasi. Sumber daya kali ya. Sewa tempat. Nah, iya itu masuk ke sumber daya. Artinya di situ ada biaya yang harus dipertimbangkan kan. Jadi sebetulnya ada 3 nih. Pertama jarak. Jarak dari lokasi ke sumber bahan baku. Karena itu merupakan utama ketika sebuah perusahaan misalkan dia produksi kan, manufaktur, berarti jarak dari lokasi ke sumber bahan bakunya maupun ke pasar, tadi kan dibilang pasar ya, ke penjualan produknya itu perlu diperhatikan karena ada biaya di situ ya. Kemudian tadi yang kedua sumber daya. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem operasional seperti tadi bangunan, kemudian dana atau biaya di situ, kemudian tenaga kerja juga masuk di situ, fasilitas transportasi juga tadi masuk ke situ. Kemudian satu lagi tadi lingkungan ya, kondisi lingkungan yang menunjang efektivitas dan efisiensi serta kelancaran sistem operasional. Jadi biaya-biaya konstruksi, jasa, budaya semua masuk ke dalam kondisi lingkungan. Jadi regulasi di situ, iklim di situ, kemudian perumahan, tempat rekreasi masuk ke dalam kondisi lingkungan. Nah, dari situ baru kita bisa
analisis. Jadi faktor-faktor pertimbangan ini kita masukkan ke dalam sebuah analisis. Nah, analisisnya ini bisa SWOT. Jadi analisis terhadap masing-masing alternatif lokasi dengan metode-metode analisis tertentu, atau bisa menggunakan metode yang ada di sini, yang saya paparkan di sini. Jadi berdasarkan hasil nanti analisis tersebut, baru kita lihat, misalkan ada beberapa lokasi yang kita masukkan 3 ya, misalkan A, B, C. Kita lakukan masukkan faktor pertimbangan di situ, kita lakukan analisis menggunakan metode. Entah metode apa yang digunakan di situ, nanti kita lihat. Baru hasilnya kita buat keputusan. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, tujuan penentuan lokasi yang tepat untuk apa? Nah, di sini adalah untuk membantu organisasi perusahaan atau pabrik agar beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, manfaatnya ini rekan-rekan bisa baca. Dari kemampuan melayani konsumen sampai pada memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di masa mendatang. Tentunya kalau misalkan semakin besar dia perlu melakukan ekspansi, mungkin perlu dipikirkan mau memperluas di pabrik yang utama atau di lokasi yang berikutnya, kan seperti itu. Nah, untuk metode penentuan lokasinya, nah di sini pertama ada metode faktor peringkat atau faktor rating method. Jadi ada 3 lokasi, Jakarta, Bandung, Lampung. Nah, faktor pertimbangannya sudah ada di sini, mulai dari pasar sampai pada kondisi iklim. Nah, kalau kita lakukan analisis, tentu hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan nilai lokasi yang ideal, kan gitu. Kalau pasar, kita lihat yang paling ideal dari Jakarta, Bandung, Lampung yang mana? Tentunya di Jakarta karena memiliki nilai tertinggi. Ini kalau kita jumlahkan, nah nilai tertinggi yang mana nih? Yang kira-kira kita lokasi yang tepat untuk perusahaan kita mendirikan perusahaan atau pabrik. Nah, dilihat Bandung. Bandung, Bu. Bandung memiliki nilai tertinggi sehingga lokasi yang dipilih adalah lokasi di Kota Bandung. Mudah ya? Tapi ini perlu melihat faktor-faktornya apa saja dengan nilai-nilai lokasi yang memang perlunya dilakukan survei, kan, dilihat dulu Jakarta berapa nih nilai lokasi untuk pasarnya, faktor nilai pasar di situ berapa sih kira-kira dibandingkan dengan Bandung, Lampung, kemudian transportasinya bagaimana, mungkin Jakarta sama Bandung sama ya. Untuk mobilitas transportasinya itu mudah. Kemudian bahan baku, mungkin Jakarta nggak ada ya bahan baku ya. Malah di Bandung sama Lampung yang banyak nih. Kemudian tenaga kerja. Di Jakarta 8, Bandung 10, Lampung 8. Ini mungkin perlu dilakukan survei sehingga nanti bisa dilihat dari nilai-nilai yang ada. Oke, kemudian ada lagi metodenya, yaitu metode perbandingan biaya. Kalau tadi ini pemeringkat faktor ya. Nah, ini bisa dilihat faktor pertimbangannya adalah biaya gitu. Jadi membandingkan biaya-biaya minimal 3 bagian biaya, harga bahan, pengelolaan, dan biaya distribusi. Nah, kalau dilihat dari sini dengan faktor pertimbangan jenis biaya, kira-kira kita pilih biaya yang mana? Lebih tinggi apa yang lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Yang murah, Bu, yang murah. Tentunya yang lebih murah. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata lokasi B memiliki nilai atau biaya yang lebih kecil daripada lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Nah, kemudian Ayo kita kondangan dulu, Bu. iya nih, saya jadi yang ngangkut kok di kepala saya. Oke, metode economic analisis. Nah, analisa mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing. Nggak konsen saya mute dulu ya. Nah, analisa
Dasar mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor yang relevan. Kalau kita lihat, nah ini mungkin perlu nanti keputusannya perlu pertimbangan yang lebih tepat ya, karena ini kalau kita lihat ada faktor-faktor intangibles yang relevan gitu ya. Di sini masuk ke dalam sikap masyarakat dan perumahan pegawai. Jadi kalau kita lihat lokasi A, B, C, kira-kira yang mana yang cocok gitu kan? Kalau berdasarkan soal di bawah, maka pemilihan lokasi jatuh pada lokasi C. Kalau kita lihat dari biaya, ya kan? Iya, Bu. Tapi kalau kita lihat dari faktor-faktor yang wujudnya tapi tidak berwujud tapi relevan gitu, sikap masyarakat dan perumahan pegawai. Kira-kira yang mana? Kalau C kan berarti acuh tak acuh. Sikap masyarakatnya terus perumahan pegawainya kurang. Mana dong? Berarti antara C atau B. B. Nah, ini perlu mungkin dianalisis lebih lanjut. Akhirnya nanti dihasilkan suatu keputusan yang memang tepat bagi perusahaan tersebut. Oke, mohon maaf nih rekan-rekan, udah jam 3:05. Saya sebetulnya ada ini lagi, ada Vicon pengantar akuntansi. Jadi ini satu lagi metode BEP mungkin rekan-rekan bisa pelajari ya secara individual. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di LMS. Gitu ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Saya Baik, ucapkan Ibu. terima kasih Baik, untuk Bu. yang sudah Baik, Bu. hadir. Terima Saya kasih. akhiri. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.